A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhumul adzabal khizyi fil hayatid dunya kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Falaula maka kunaon henteu pahalla tegesna kenapa tidak falaula kanat maka kunaon henteu kabuktian naon qaryatun penduduk hiji negeri urida dimaksud naon ahluha pendudukna itu qaryah. Falaula kanat mangka kunaon henteu kabuktian naon qaryatun penduduk hiji negeri amanat anu iman itu qaryah qabla nujulil azabi dina samemeh turuna azab biha ka itu qaryah panapa'a tuluy manfaat ha ka itu qaryah naon imanuha imana itu qaryah illa qauma yunusa lakin kaum Yunus istisna munqati salianti kaum Yunus lama amanu samang-samang saiman itu kaum Yunus inda ru'yati amaratil adabi dina nalika ningali tanda-tanda adab lam yuakhiru henteu ngakhirkeun itu kaum Yunus ila hululihi kana turuna kana keunana itu adab kasabna maka ngabukakeun kami anhum ti itu kaum Yunus azabal khizyi kana siksaan anu ngahinakeun atawa anu hina
fil hayatid dunya di ieu kahirupan dunia. Wa matta'na jeung mereka senangan kami hum ka itu kaum Yunus ilahinin nepika batas waktu inkidoi ajalihim tegasna beak ajalna itu kaum Yunus. Ayat 88. Ieu ayat kalebetkeun ayat anu sulit memaknaina. Laola ditafsirkeun ku halla maknana tahdidiyah. Jadi ayat ieu teh tahdid. Tahdid teh nyesekakeun, nanya bari jeung nyentak. Anu maknana teh taubih sareng napi atanapi ingkar. Mung ieu ayat ku Allah disimpen dina rangkaian ayat tasliyah, ayat penghibur ka Rasulullah. Di mana dina ayat 86 sareng 87 Allah parantos ngauningakeun suatu hakikat anu tersembunyi. Ku Allah dijelaskeun innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sesungguhnya manusia, orang yang telah ditetapkan kepada mereka kalimat Tuhanmu, ketentuan Allah bahwa mereka itu akan menjadi penghuni neraka yang abadi, maka orang itu tidak akan beriman sekalipun telah datang kepada mereka, telah disampaikan semua ayat petunjuk Allah dan semua ayat yang membuktikan kebenaran risalah dan semua tanda kebesaran Allah, kecuali mereka telah melihat adab. Nah, baru mereka akan sadar beriman ketika adab itu turun. Telah turun kepada mereka, namun sayang waktu sudah habis, maka keimanan itu sedikit pun tidak memberikan manfaat. Di ayat 98 ini tahdidiyah, tahdid yang di dalamnya ada taubih, taubih kepada umat yang sudah oleh Allah diturunkan adab kepada mereka. Juga ingkari napi yang di dalamnya ada tasliyah, penghibur buat nabi dan para aktivis dakwah. Kemudian juga menjelaskan kepada orang, ingkari kepada orang yang menolak dakwah. Palaula kanat qaryatun amanat panafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhumul adabal hijji anhum adabal hijji fil hayati dunya wa matta'nahum ilahin. Kenapa
Falaula kanat, kenapa tidak ada? Mengapa tidak ada penduduk negeri yang beriman sebelum turunnya adab Allah? Allah menjelaskan ketika Allah menghibur Nabi, di mana Nabi sebagai manusia yang akhlaknya mulia mengharapkan semua umatnya selamat, menyampaikan dakwah agar umat selamat, disampaikan ajaran tauhid, tapi malah mendapatkan perlakuan yang tidak enak, bahkan didustakan, dianiaya, diintimidasi. Maka Rasul sebagai manusia, seperti manusia biasa, merasa putus asa atau lemah semangat. Maka Allah sering mengingatkan Nabi, fala allaka baqi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadal hadisi asafa. Fala allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Itu menggambarkan bagaimana kekecewaan Rasulullah ketika umatnya musyrikin Mekah khususnya yang didakwahi malah mereka menolak dakwah Nabi. Maka Allah menyatakan, falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Muhammad, nah, mun bahasa orang Muhammad, kau jangan putus asa. Memang di ayat 95 kan orang yang sudah ditetapkan Allah menjadi penduduk neraka itu tidak akan beriman kecuali setelah melihat adab. Apakah tidak ada penduduk kampung yang beriman? Banyak penduduk kampung yang tidak beriman sebelum turun adab. Kaum Ad dijanjikan adab, kaum Samud dijanjikan adab, kaum Nabi Lut dijanjikan adab, kaum-kaum para nabi dan rasul ketika menolak ajakan para nabi dan rasul itu dijanjikan adab kepada mereka, tapi mereka tidak mau beriman sampai adab itu turun, baru mereka sadar dan beriman. Namun sayang, imannya tidak bermanfaat. Kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak beriman sebelum turunnya adab? Kalau mereka beriman sebelum turun adab, maka pasti akan diterima oleh Allah. Tapi mereka tidak mau beriman, kecuali kaum Yunus. Hanya satu kaum yang dijanjikan adab, kemudian sebelum adab itu turun, baru kelihatan tanda-tandanya adab. Kan Nabi Yunus alaihi salam itu mendakwahkan tauhid kepada kaumnya membangkang. Maka Nabi Yunus pun menjanjikan, awas, hati-hati adab Allah turun. 3 hari kalian diberi tangguh oleh Allah, diberi tempo. Nabi Yunusnya sudah kesel. Nabi Yunus lari. Kata kaumnya, coba lihat Yunus itu ada enggak di kampung halaman. Ternyata ketika tanda adab itu akan turun, di mana langit kaum Nabi Yunus itu dipenuhi dengan asap hitam, dukhon yang tebal sehingga gelap, mereka mencari-cari Nabi Yunus. Ternyata tidak ada. Mereka berkesimpulan, kalau Yunus tidak ada, artinya benar-benar adab itu akan turun. Maka mereka bertanya kepada seorang ulama yang ada di sana, bagaimana nih mengatasi? Kata ulama itu, segeralah kalian bertobat dan bacalah doa ini. Diberi doa pada saat itu oleh ulama itu, di mana
doanya itu ya hayyu hina la hayya, ya. Wahai Dat yang maha hidup di saat tidak ada yang hidup, ya. Ya muhyi yuhyil mauta, hai Dat yang maha hidup yang menghidupkan yang mati. Ya hayyu la ilaha illa anta. Nah, oleh ulama itu disuruh membaca doa itu. Nah, kaum Yunus, hanya kaum Yunus, orang yang menentang, kaum yang menentang ajakan Rasul yaitu Nabi Yunus. Tapi ketika dijanjikan adab oleh Nabi Yunus 3 hari dan Nabi Yunusnya melarikan diri, Nabi Yunus melarikan diri sesungguhnya karena sudah jengkel, bukan menghindari adab, tapi sudah jengkel karena Nabi Yunus belum diperintahkan oleh Allah untuk keluar, ya. Maneh bakal disiksa. Maka ketika Nabi Yunus, ya, itu meninggalkan kampung halamannya, negerinya, ada orang yang berbicara supaya kembali. Kata Nabi Yunus, tidak, aku tidak akan kembali, aku sudah menjanjikan adab kepada kaumku. Nanti kalau adab itu tidak turun, mereka malah memperolok-olokanku, karena Nabi Yunus tidak tahu adabnya mau turun. Sebelum tanda-tanda adab itu turun, Nabi Yunus sudah meninggalkan kampung halamannya. Nabi Yunus keluar karena jengkel, bukan karena perintah. Ini salahnya bukan karena perintah. Adab turun. Nah, ketika melihat tanda-tanda adab, langit sudah mulai gelap, mereka mencari Nabi Yunus, tidak ada. Wah, benar ini adab akan turun. Nah, mereka bersegera bertobat kepada Allah, beriman dengan benar, ya, beriman sungguh-sungguh. Maka diterimalah imannya itu, dan Allah membuka, menyingkapkan adab itu, dan mereka diberikan oleh Allah, ya, kesenangan hidup dunia, artinya hidup normal kembali di dunia sampai batas waktu mereka habis ajalnya itu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dari sekian generasi umat manusia yang diutus kepada mereka para nabi dan rasul Allah, para penentang ajakan Rasul, para penentang dakwah risalah, para penentang ajakan Nabi, itu mereka tidak mau beriman walaupun sudah dijanjikan azab. Bahkan ketika tanda-tanda adab itu turun, mereka belum percaya. Baru setelah adab itu menimpa, ya, di mana sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat, dan Allah pun tahu, sekalipun mereka beriman ketika turun adab, tapi kan imannya satu sudah di luar batas waktu, yang kedua mereka bertobat karena hanya takut oleh adab. Beda dengan kaum Yunus. Kaum Yunus itu begitu melihat langsung, tidak menunda lagi waktu, langsung bertobat sungguh-sungguh, sehingga mereka pakai pakaian lusuh, kemudian anak-anaknya dibawa ke sebuah tempat, istrinya dibawa, binatang-binatang ternak dibawa, dipisahkan antara binatang ternak dengan anaknya yang masih menyusui, sehingga anaknya itu menjerit-jerit, ya, pan ai anak domba ge namun dipisahkan sok beberelean ngahaja, nah, supaya jeritannya itu menjadi pembantu untuk tobat kepada Allah, ya, 40 hari 40 malam mereka bertobat, menyatakan iman dengan sungguh-sungguh. Dan dibukalah, disingkaplah adab itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, ya. Jadi mengenai ti bulan Sapar itu teh, ti bulan Rayagung Muharram, di tanggal hiji Rayagung tah nepi ka tanggal 10 Muharram, ya. Nah, Nabi Yunus nama lari tah, ceritanya lain kan Nabi Yunus, kan diungkap ku Allah di surah As-Saffat di antawis. Nah, Allah menyatakan ini penghibur kepada Nabi Muhammad, jangan putus asa. Andai kata musyrikin Mekah mereka tidak mau beriman, maka yang harus kau ketahui, satu, innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
walau ja'athum kullu ayatin hatta yaraul adaban alim. Muhammad, kalau orang Mekah tidak beriman, maka kau harus ketahui bahwa orang yang sudah dicap oleh Allah menjadi penduduk neraka itu tidak akan beriman sekalipun ayat Allah seluruhnya sudah datang kepada mereka. Ayat kauliyah, ayat kauniyah, ayat yang berupa mukjizat sudah diperlihatkan, tidak akan beriman kecuali setelah melihat adab yang pedih, yaitu turunnya adab berupa adab yang langsung dari Allah atau melihat adab di saat sakaratul maut. Nah itu buktinya mana? Itu semua generasi manusia, dari mulai umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, umat Nabi Lut, umat Nabi Ibrahim, itu semuanya ketika diajak kepada tauhid menentang, diancam dengan siksaan, mereka tidak beriman. Hanya satu dari kaum para nabi yang mau beriman sebelum turun adab, yaitu umat Nabi Yunus. Hanya satu. Berarti dari sekian banyaknya generasi umat manusia, mun dihitung tina rasul ke 25 generasi rasul, itu hanya satu rasul yang kaumnya mau beriman ketika adab belum turun, baru ada tanda-tandanya. Nah, maka jangan heran kalau orang Mekah ini tetap mereka menolak sebelum melihat adab. Itu sudah menjadi kebiasaan, seluruhnya begitu. Jadi penghibur untuk Nabi, dan ini taubih untuk umat yang disiksa. Kenapa umat itu sudah jelas-jelas adab Allah mau turun, kenapa tidak mau beriman? Bagi Nabi, bagi pengikut Nabi, ini adalah tasliyah, penghibur. Jangan kecewa ketika dakwah ditolak, jangan kecewa ketika masyarakat menolak ajakan risalah, ketika menolak ajakan tauhid sudah dari sonohnya. Tapi bagi umat yang menolak, orang-orang yang tidak mau percaya, ini taubih. Kenapa penduduk negeri itu kok tidak mau beriman? Iya. Kenapa mereka baru sadar ketika adab itu sudah turun? Kenapa tidak seperti kaum Nabi Yunus? Padahal kalau seperti kaum Nabi Yunus itu kan lebih baik. Walaupun tidak menerima Islam dari awal, tapi ketika adab itu tanda-tandanya sudah ada, masih ada kesempatan untuk bertobat, beriman. Kenapa tidak? Nah, ini menunjukkan betapa bedegongnya manusia. Iya, betapa keras kepalanya manusia, betapa hati manusia kafir itu tertutup, hese. Dan memang tidak tuna. Innal ladina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'min. Mata lamun urang osok ngupingkeun ayat-ayat Allah karena pengajian osok, tapi hate teu onget-onget eta teh sing rada reuas teh. Kayak ieu teh hate aing teh kunaon? Kunaon ieu teh pan ngaji osok eta teh apal salah tapi dipigawe bae. Awas, hati-hati. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Di alam kubur itu jauh lebih lama daripada di dunia, apalagi di akhirat. Jangan sampai kita rugi. Hidup cuma 50 tahun, paling banter 100 tahun, pan kitu oge geus ti 75 tahun kaditu maripuhna luar biasa. Geus boson, geus batuk, geus beser apa tuh 3B aya. Nyeri cangkeng, nyeri tuur. Nyeri naon deui? Kan? Apalagi hidup di dunia Indonesia hari ini neangan duit hese. So, bujeng-bujeng orang di kampung kieu nungan saaya-aya kieu, pengusaha ge loba nu ngajerit panayeuna mah. Duitna hese, butuh minyak goreng na ge hese, jaba mahal pan leneng ku sarupa ge.
Leheng mahal ge ari duitna boga mah aya jangeunangan duitna, seimbang. Harga yang kita butuhkan, harga barang pokok yang kita butuhkan mahal, tapi lapangan mencari duitnya banyak, mudah kan. Mahal ge aya duitna makin baik, mahal ge nu penting aya jangan meulina. Ieu mah jaba mahal, jaba hararese, jaba eueuh duitna. Keun atuh teu boga duit ge aya loba mah barangna. Da warung ge geuning nganjuk minyak, sok malere keneh da minyakna loba, jaba murah. Urang teu boga duit bisa nganjuk, ayeuna mah da bujeng-bujeng dianjuk warung oge, dibeli ge eueuh barangna. Kan leneng. Ya. Iya, kehidupan agama kacau balau, carut marut. Ya. Urusan adan wae ge pan dipermasalahkeun. Urusan dunia sulit. Jadi kita ini hidup ngurusin agama sulit, ya, seolah-olah dibatasi. Padahal sudah ratusan tahun di Indonesia itu sejak zaman para wali. Baru para wali datang, baru itu adzan jadi masalah karena banyak ahli sihir yang merasa panas mendengar suara adzan. Walah, tukang sihir mah baheula mun ngadenge adzan teh jungkal-jungkalik. Ayeuna ge beureun jigana loba tukang sihir ieu teh. Matak adzan teh ulah tarik teuing cenah mimih. Naon sabab loba nu kapanasan ceulina. Nah itu lain aya kadua sok ditarikan adan teh dak geus puguh bujeng-bujeng lalaunan tarik ke pan hese ngadenge adan teh lin nya sok atoh ngadenge adan lohor pedah keur kuli macul nya eta mah hayang geuwat-geuwat adan lohor teh mani kesel ngadaguan lohor pedah keur kuli pan ai ka salatna mah heula istirahat heula tuh nya teu langsung ieu gitu. Nah seperti itu. Jangan sampai hidup kita di dunia yang sudah sebentar, senang pun tidak seberapa, jadi orang kaya pun belum pernah nyobainnya. Kehidupan yang sebentar dan tidak begitu enak kita rasakan, karena tidak semua keinginan terpenuhi, bahkan kebutuhan pun kadang-kadang sulit untuk dipenuhi. Nah, kemudian setelah itu kehidupan ini membawa kita sengsara di alam kubur dan alam akhirat, kan rugi sekali, rugi kebina-bina eta mah ya. Nah itu jadi ayat ini merupakan penghibur bagi Nabi, bagi pengikut Nabi yang melaksanakan dakwah. Jangan sampai putus asa, sekalipun dakwah terus menerus disampaikan kemudian manusia menolak ajakan dakwah itu sudah menjadi sunnatullah ya. Dan kita harus paham sebagai para aktivis dakwah bahwa tugas dai itu menyampaikan dakwah. Adapun nanti manusia itu ada dua, ada yang sudah dicap untuk menjadi calon penghuni neraka. Jangan heran mereka itu tidak akan beriman, bahkan setelah beriman pun bisa murtad kembali. Ada orang yang dicalonkan Allah menjadi penghuni surga. Kita kan tidak tahu orang mana orangnya. Nupi imanan mana, nupi mukminan mana, nupi kafiran mana. Jangan-jangan orang lain, diri kita pun kita tidak tahu. Maka kita melaksanakan dakwah pada hakikatnya bukan untuk menyelamatkan orang, tapi untuk melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi lepaskan tanggung jawab, mudah-mudahan keimanan kita dijaga oleh Allah. Nah, hikmahnya kalau ada efek samping, mudah-mudahan orang yang mendengar dakwah mau sadarnya la Allahum yattaqun, mau sadar, mau kembali, mau iman. Nah ini, jadi dari sekian generasi umat manusia yang disampaikan kepada mereka dakwah risalah oleh para nabi, para rasul Allah yang
sertai dengan ayat-ayat Allah berupa petunjuk ayat kauliyah, ya, pedoman hidup berupa mukjizat, diperlihatkan tanda kebesaran Allah, ya kalau orang itu sudah dicap akan menjadi penghuni neraka, mereka tidak akan beriman. Hanya satu dari generasi umat Nabi yang mau beriman sebelum turun adab, yaitu umatnya Nabi Yunus alaihi salam. Maka Nabi Yunus pun yang lari masuk ke perahu itu akhirnya diundi, dia yang selalu keluar nama undiannya, akhirnya dicemplungkan ke laut, ya. Kaumnya, umatnya bertobat 40 hari, Nabi Yunusnya pun di dalam perut ikan 40 hari. Iya. Akhirnya keluar, barang itu keluar dari adab, ini keluar dari perut ikan, kembali lagi. Begitu kembali ke kaumnya, maka kaumnya merasa gembira menyambut kedatangan Nabi Yunus. Iya. Menjadi umat yang setia, alhamdulillah. Tapi itu kan cuma kaum Nabi Yunus, ya. Itu hanya membuktikan, ya, bagi Allah itu bebas berbuat apapun, dan boleh dari semua hukum yang ada itu ada pengecualian, ya. Maka innal insana lafi husrin illal ladina amanu, ya. Segala sesuatu itu suka ada pengecualian, ya. Boleh bagi Allah menunjukkan kemahabesaran Allah. Ya, kemudian di ayat 99 Allah menyatakan, walau syaa rabbuka, walau syaa jeung lamun ngeresakeun saha rabbuka rob anjeun, lamun kersa, lamun berkehendak sa rabbuka rob anjeun Allah, andai kata Allah berkehendak, la amana yakin bakal iman sahaman jalma fil ardi nu aya di muka bumi, kulluhum bari sakabehna, kulluhum tegesna sakabehna, jami'an bari sakabehna, kulluhum tegesna sakabehna itu man fil ar, jami'an bari sakabehna. Apa anta tuluy naha ari anjeun takrohu eta maksa anjeun annasa ka manusa, ya. Bima kana perkara lam yasa anu teu ngaresakeun sa Allahu Allah minhum ti itu nas, hatta yakunu sehingga kabuktian itu nas mukminina eta nu iman kabeh. Allah ngauningakeun kepada nabi, kepada kita, kepada seluruh hambanya. Ini hakikat juga. Andai kata Allah berkehendak, maka tentu semua manusia yang ada di muka bumi ini seluruhnya akan menjadi mukmin. Oleh karena itu, ketika engkau Muhammad secara khusus menyampaikan dakwah, kemudian manusia tidak beriman, kau harus tahu, harus yakin, harus sadar bahwa mereka tidak beriman artinya Allah tidak menghendaki mereka beriman. Oleh karena Allah tidak menghendaki, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah engkau akan memaksa manusia itu untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah? Apakah engkau akan memaksa manusia itu untuk beriman padahal Allah tidak menghendaki? Sampai manusia itu harus beriman semuanya? Jangan, tidak, ya, jangan begitu, ya. Tugasmu itu hanya menyampaikan, kan begitu. Adapun yang bertanggung jawab membuka pintu hati untuk menerima iman, untuk menerima hidayah, untuk membenarkan apa yang engkau sampaikan, itu bukan tugasmu, tapi itu tugas Allah, ya. Hak prerogatif Allah, kewenangan Allah, sultaniyah Allah, ya. Otoritas Allah, itu bukan kewajibanmu. Maka kau jangan memaksa manusia untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Memang kalau Allah menghendaki, semua manusia bisa beriman, tapi mereka tidak beriman, artinya Allah tidak menghendaki. Wa ma kana li nafsin la ulah, ya. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? La, jangan tuh. Ulah rek dipaksa.
sampaikan bae. Wa ma kana jeung teu kabuktian li nafsin eta tetepikeun hiji awak-awakan naon antu'mina yen iman itu nafsin illa bi idnillah kecuali atas izin Allah, bi iradatihi tegasna iradahna Allah, wa yaj'alu sareng bakal ngajadikeun Allah arisa kana siksa ail adaba tegasna siksa alal ladina kajalma-jalma la yaqiluna anu henteu mikir itu ladina, ya tadabbaruna tegasna henteu mikir itu ladina ayatillahi kana ayat-ayat Allah. Nah, di ayat ke-100-nya Allah menyatakan lagi, ini masih bab urusan hakikat. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah. Ini sebagai penjelasan dari ayat yang ke-24 ya, surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Ya ayyuhalladzina amanu mustajibu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Nah, kalian harus paham, harus yakin bahwa antara seorang insan, seorang manusia, antara manusia dan hatinya itu terhalang dengan kekuasaan Allah. Jadi sekalipun hati kita diberikan oleh Allah ada dalam diri kita, tapi kita tidak diberi kemampuan untuk menguasai hati kita sendiri. Hati kita ada dalam kekuasaan Allah. Oleh karena itu tidak ada seseorang yang mampu beriman, tidak ada seseorang yang mampu untuk membuat dirinya kafir kecuali atas izin Allah. Fala yu'minu illa biidnillah wa la yakfuru illa biidnillah. Nah, di sini pun Allah sama. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidnillah. Tidaklah seseorang itu dia beriman kecuali atas izin Allah. Karena Allah yang menguasai hati manusia. Yang ditakdirkan, dikehendaki iman, pasti iman. Yang tidak dikehendaki iman, apapun caranya kita untuk menyadarkan tidak mungkin mampu. Nah, disinilah maka ketika kita hari ini oleh Allah diberikan hidayah, dibuka pintu hati untuk menerima iman, bersyukurlah kepada Allah. Jagalah iman itu, laksanakan segala perintah Allah dengan penuh kekhusyuan. Hanya satu yang kita cari yaitu ridho Allah. Mudah-mudahan dengan itu iman kita tidak dicabut kembali. Ya kan? Jadi orang hirup teh jalmi mukmin hirup di dunia bukan untuk bersenang-senang, keun dadah harma dijamin ku Allah. Nya. Ikhtiar mah eta mah kawajiban urang, rezeki tos ditangtoskeun ku Allah, teu saalit geuning rezeki payuneun urang balatak, sangu loba, rencangna seueur, opieun ge balatak, tapi da rezeki nangan sarupa, sarupa we. Itu teu hayang, ieu teu hayang. Iya. Maka jangan sampai hidup kita sebagai mukmin hanya difokuskan untuk mengumpulkan uang, mencari rezeki, capek. Leuheung mun ditakdirkeun beunghar. Coba ditakdirkeun kere ku Allah. Nya, otak hayeuh we, matak duit jeung harta dunia ulah disimpen dina sirah, ulah disimpen dina hate. Mimi duit mah tundana dina pesak, mun teu kapesakan tunda dina lomari, geus we. Hate mah ulah mawa duit, ulah ieu mah duit dina hate, duit dina otak, ai dina pesak eueuh, dina kokon ge eueuh. Kan udah teh sirah pusing, hate susah. Non sabab dipinuhan ku duit, otak jeung hate, ari dina leungeun eueuh, ek meuli comro ge eueuh. Kan puyeng. Meuning keneh pesak metot, kantong pinuh, lomari pinuh, otak
kosong tidak duit, otak mah hayu we tapakur wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah nyiptakeun itu. Hate yadkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala jun. Hate mah zikir we, menyebut nama-nama Allah, mentasbihkan Allah, memuji Allah. Keun we duit mah dina longon pinuh ngawawal, na pesak kabeh ngawawal, kantong pinuh, lomari loba keneh, hate mah dingin. Ya. Ieu mah duit diteuneun dina hate, diteuneun dina otak, bujeng-bujeng dina pesak, bujeng-bujeng dina lomari, dina kantong, dina leungeun ge eueuh. Rajin aya nu leutik 1000 perak geuning. Pan puyeng atuh. Ya. Nah gitu. Maka simpanlah dunia ini di kantongmu, di sakumu, di tanganmu. Jangan menyimpan dunia di kepalamu dan di hatimu. Gitu. Ya. Nah, tidak ada satu jiwa pun yang beriman kecuali atas izin Allah. Nah, maka kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah, dikehendaki untuk menjadi orang yang mengaku beriman. Maka jangan tanggung, jangan cuma ngaku-ngaku, tapi kita itu harus benar-benar kepalang tanggung. Ya, lebih baik dan memang itu yang harus kita lakukan, menjadi mukmin yang sesungguhnya, menjadi mukmin yang sejati. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun, dan Allah menetapkan akan menjadikan siksaan kepada orang yang tidak mau berpikir. Ya, tidak mau berpikir tentang ayat-ayat Allah, tentang petunjuk Allah, sehingga tidak mau beriman. Orang yang tidak mau beriman itu sudah oleh Allah diberikan ketentuan bahwa mereka akan diberikan siksa. Maka iman teh anugerah terbesar. Itulah nikmat pembebas manusia dari siksa. Ketika iman tidak diberikan Allah, maka semua kenikmatan itu akan menjadi malapetaka. Iman, nikmat itu bermanfaat ida sohabahul iman wa syukru. Nikmat bermanfaat apabila disertai iman dan syukur. Ya. An-ni'amu tanfa'u ida sohabaha al iman wa syukur. Fa'in adimal iman soro an-ni'amu nuqoman. Apabila iman hilang, maka semua kenikmatan akan berubah menjadi malapetaka. Nah, maka orang mukmin harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang mau beriman. Pusak itu ge kudu atoh. Maka hidup seorang mukmin itu diperuntukkan hanya untuk menjaga nilai-nilai keimanannya supaya iman itu tidak dicabut kembali. Jadi bukan mencari harta, bukan mencari kesenangan, tapi bagaimana supaya iman itu terjaga. Maka hidupnya seorang mukmin yang benar, yang sejati adalah mengikuti petunjuk Allah karena ingin dibimbing oleh Allah, ingin dijaga nikmat anugerah terbesarnya dari Allah yaitu iman, ingin dijaga oleh Allah, tidak mau kehilangan iman. Maka ada satu kaidah, apabila seorang mukmin sudah tidak takut lagi kehilangan iman, artinya dia sudah tidak beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak punya sesuatu, karena orang yang tidak takut kehilangan sesuatu hanyalah orang yang tidak punya sesuatu. Ya. So, ayeuna jelema teu boga mobil, tanya, sieun teu leungit mobil? Henteu. Nah, mana mun teu sieun leungit mobil, da teu boga mobilna ge. So, jelema teu boga wudu, sieun teu batal wudu? Henteu. Nah, da teu wudu. Sieun teu leungit duit? Teu. Nah, da teu boga duit. Iya. Orang yang tidak takut kehilangan sesuatu adalah orang yang tidak punya sesuatu. Maka ketika mukmin sudah tidak takut lagi kehilangan iman, berarti imannya sudah hilang. Maka tidak ada rasa takut yang paling besar dalam jiwa mukmin kecuali satu, tidak takut miskin,
tidak takut mati, tidak takut kaya, sieun teu ku beunghar. Ya? Hah? Padahal can pernah nyobaan beunghar kita tapi mana sieun? Henteu teu sieun. Miskin, takut miskin. Orang sudah hidupnya dari dulu miskin, takut oleh miskin. Kapan menikmati hidup? Sok emutan. Urang teh miskin tiba heula, tapi sieun keneh ku miskin ek ngeunah kumaha hirup. Geus kapalang tanggung meureun nasibna pimiskinan mending bersahabat we lah jeung miskin teh. Nya, jadi ngeunah pan, wahai miskin kita bersahabat supaya aku jadi enak hidup. Sekalipun aku miskin tapi enak hidupku. Kenapa? Karena aku tidak takut olehmu wahai miskin. Kan ngeunah. Sieun miskin padahal tiba heula ge miskin, kumaha senangna hirup. Ya udah mending sasahabatan we lah. Ya, itu. Sugan we miskin teh aya disahabati mah, oh atuh kalau begitu mah saya akan meninggalkanmu cenah miminya. Ya. Karena saya kasihan kepadamu, selalu bersahabat denganku. Jadi miskin nu ngadoana teh kalau Allah, ya Allah, tos abi teh gentosan we ku si kaya tuh kan gitu. Ya. Tapi kan yang lebih pentingnya itu kan prinsipnya itu adalah hidup itu terasa nikmatnya, mau dalam susah mau dalam bahagia teu karasa bahagia. Nah jelema beunghar teu ngarasakeun ngeunahna beunghar, jelema sehat teu ngarasakeun ngeunahna sehat. Nah, itu rugi. Mending keneh jelema sangsara ngarasakeun ngeunahna sangsara. Jelema gering tapi menikmati enaknya sakit. Matak hirup mah nu ngeunah mah nu disadari. Nah, tidak ada masalah paling ditakuti oleh mukmin kecuali takut kehilangan iman. Nah itu. Nah, maka mudah-mudahan Allah berkehendak, Allah menetapkan, mudah-mudahan kita ini tidak hanya mengaku sebagai mukmin, tapi benar-benar menjadi hamba pilihan Allah yang diberi anugerah terbesar yaitu iman. Dan Allah mudah-mudahan menjaga keimanan kita sampai titik darah penghabisan kita, yaitu kita mati husnul khotimahnya. Keun we lah teu ngalaman beunghar ge nu penting maot husnul khotimah ya. Jangan takut miskin, jangan takut mati, jangan takut dicopot jabatan, jangan takut kaya, jangan takut senang, jangan takut susah. Tapi yang satu yang paling harus kita takuti, takut kehilangan iman. Shadaqallahul azim. Sok baca.